Musim Formula 1 tahun 2022 itu bukan sekedar musim balap biasa loh. Ini adalah tahun perubahan yang benar-benar radikal. Sebuah riset total yang dirancang untuk, bisa dibilang, menulis ulang aturan main olahraga ini selamanya. Nah, pertanyaannya kan simpel sebetulnya. Dengan pertaruhan sebesar ini, apakah eksperimen raksasa Formula 1 ini beneran berhasil? Yuk kita bedah bareng-bareng. Masalah paling mendasar yang mau diperbaiki F1 itu bukan soal politik atau uang, bukan. Ini soal esensinya, soal inti dari olahraga ini sendiri, kualitas balapannya. Jadi, biang keladinya itu satu, dirty air atau udara kotor. Gampangnya mobil di depan itu ngeluarin angin turbulen yang bikin mobil di belakangnya jadi susah nempel dan nyalip. Solusinya, wah ini radikal. Mereka membangkitkan kembali sebuah ide dari masa lalu, ground effect. Dan angkanya gila banget perbedaannya. Coba bayangin, mobil generasi sebelumnya itu bisa kehilangan hampir separuh cengkeramannya pas lagi ngikutin mobil lain. Setengahnya. Nah, dengan mobil 2022, angka itu turun drastis jadi cuma 14%. Secara teori, ini resep jitu buat balapan yang jauh lebih seru dan ketat. Terus apa sih ground effect itu? Simpelnya gini, bayangin aja bagian bawah mobil itu didesain jadi semacam vacuum cleaner raksasa yang nyedot mobil ke aspal. Hasilnya? Cengkeraman atau grip yang luar biasa tanpa harus bikin turbulensi udara yang ngeganggu mobil di belakang. Keren kan? Oke, teorinya keren. Tapi gimana praktiknya di lintasan? Nah, ini yang seru. Tatanan kekuatan yang udah bertahun-tahun gitu-gitu aja tiba-tiba kayak diobrak-abrik dalam semalam. Di awal-awal Ferrari lah juaranya. Mereka pinter banget menafsirkan aturan baru ini, dan hasilnya Charles Leclerc langsung memimpin kejuaraan. Wah, para tifosi di seluruh dunia udah girang banget. Udah mimpi-mimpi ini tahunnya Ferrari bakal juara lagi. Di sisi lain, ada drama besar. Mercedes, tim yang udah jadi raja selama 8 tahun berturut-turut, tiba-tiba ambyar. Mereka salah total dengan konsep mobil baru mereka, dan harus berjuang setengah mati cuma buat bisa naik podium. Terus ada Red Bull. Mobilnya kenceng, ini kita semua tahu. Tapi masalahnya di awal-awal itu kayak mimpi buruk. Mobilnya sering rusak, gagal finish 2 mobil sekaligus di balapan pertama, bikin misi ngejar Ferrari jadi kelihatan mustahil banget. Tapi seperti yang sering terjadi di F1, cerita sebenarnya bukan tentang siapa yang paling kencang di awal, tapi siapa yang bisa beradaptasi dan akhirnya mendominasi total. Cukup satu angka aja buat ngegambarin musim ini. 15. 15 kemenangan oleh Max Verstappen dalam satu musim. Ini rekor baru, dan ini nunjukin level dominasi yang, ya ampun, jarang banget kita lihat dalam sejarah F1. Dan kebangkitan mereka itu bukan kebetulan, tapi benar-benar terencana. Dimulai dari merebut pimpinan klasemen di Spanyol, terus ngunci gelar juara dunia pembalap di Jepang pas balapan masih sisa 4 seri, sampai akhirnya ngamanin gelar konstruktor pertama mereka sejak 2013 di Amerika. Red Bull dan Verstappen jadi kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Tapi kan, F1 itu bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah ya kan? Musim ini juga penuh dengan cerita-cerita personal yang menyentuh dan bikin sejarah tersendiri. Yang paling bikin haru, tentu saja, momen perpisahan sama sang legenda, Sebastian Vettel. Juara dunia 4 kali ini akhirnya gantung helm, meninggalkan warisan yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lintasan balap. Musim ini juga jadi catatan sejarah yang mungkin agak pahit buat Lewis Hamilton. Coba bayangin, untuk pertama kalinya sepanjang karirnya yang gemilang, dia selesai satu musim penuh tanpa satu kemenangan pun. Gak pernah terjadi sebelumnya. Tapi, di tengah gelapnya musim Mercedes, ada satu titik terang yang luar biasa. George Russell, rekan setimnya, akhirnya pecah telur. Dia berhasil meraih kemenangan pertamanya di Brasil, yang juga jadi satu-satunya kemenangan tim di tahun itu. Ini kayak sinyal kedatangan bintang baru di puncak podium. Oke, jadi setelah 22 balapan yang penuh drama, rekor pecah, dan momen-momen tak terlupakan, gimana sih hasil akhirnya? Yuk kita lihat datanya. Di klasemen pembalap, ini sih nggak perlu banyak kata-kata ya. Lihat aja poinnya Max Verstappen. Jauh banget di depan Charles Leclerc yang ada di posisi kedua. Ini bukan cuma menang, ini benar-benar dominasi total. Hal yang sama juga kelihatan di kejuaraan tim atau konstruktor. Red Bull Racing nyaman banget di puncak dengan selisih lebih dari 200 poin. Ferrari di posisi kedua, dan Mercedes, ya harus rela era dominasi mereka berakhir di posisi ketiga. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Apakah riset besar-besaran ini sukses? Jawabannya rumit. Di satu sisi iya, mobil-mobil jadi bisa balapan lebih dekat,
salip-salipan lebih seru, tapi di sisi lain, aturan yang sama justru melahirkan salah satu musim paling dominan oleh satu tim. Jadi, apakah tujuannya tercapai? Mungkin warisan sejati dari tahun 2022 ini bukan sekedar jawaban ya atau tidak, tapi sesuatu yang jauh lebih kompleks dari itu.